Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, saat ini kita ada di segmen khusus nih. Karena kali ini kita nggak bahas soal pengetahuan seputar KPR aja. Tapi kali ini kita mau ngomong langsung sama pihak banknya untuk cari tahu kelebihan dari banknya itu apa sih. Nah, kali ini bintang tamunya kita datangkan dari CIMB Niaga nih. Halo Ko Ferry. Halo, pagi Pak Okta, pagi Bapak Ibu semua dan teman-temannya. Senang ya bisa join di channel YouTube-nya KPR Academy. Semoga hari ini kita bisa bantu kupas selengkap-lengkapnya ya KPR CIMB Niaga, kelebihannya yang sangat luar biasa gitu Pak Okta. Ini kita langsung to the point aja nih, maksudnya biar nggak berlama-lama karena teman-teman Sobat KPR pasti juga pengen tahu nih, kalau dari CIMB Niaga sendiri itu kelebihannya apa sih KPR-nya gitu. Mungkin Ko Ferry boleh gali lebih dalam ya, boleh sharing lebih dalam kira-kira apa sih? Sebetulnya KPR CIMB Niaga ini programnya banyak Pak. Jadi palu gada apa yang teman-teman atau Bapak Ibu butuhin, kita ada semua ya, mulai dari KPR primary, secondary, takeover, multiguna ya. Jadi kita bahas khusus segmen ini, kita akan bahas mengenai KPR takeover dan multiguna Pak. Karena saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman banyak sekali yang udah KPR yang berjalan, terutama untuk teman-teman milenial ya, yang takeover dari bank lain udah bunganya udah floating di angka 11-13%. Kemudian takeover ke CIMB Niaga dengan bunga 5,25% fix 3 tahun, itu hematnya luar biasa Pak Okta. Ya, kalau cicilannya di bank lain udah floating misalkan taruh tiap bulan 10 juta, mungkin takeover ke kita hematnya bisa 40-50% Pak. Karena bunganya beda jauh nih, 5,25. Iya, beda jauh. Selain takeover juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa top up Pak. Jadi satu, biayanya tidak keluar. Jadi Bapak Ibu itu cuma siapin 3 data Pak kalau takeover. Sangat simpel. Legalitas pribadi, yang pertama KTP, KK, NPWP, akta nikah terlahir jika ada pisah harta dilampirkan. Yang kedua adalah legalitas income Pak. Kalau karyawan, slip gaji, rekening gaji, surat keterangan kerja. Terus kemudian yang ketiga legalitas agunan, sertifikat, IMB, dan PBB. Semua data fotokopi. Hanya 3, simple. Berikan kepada RM kita, proses berjalan. Tidak perlu siapin dana, bisa diambil dari dana top up. Kemudian takeover, duduk manis, kita yang akan kontak ke bank asal yang mau takeover, setujuin, akad. Jadi so simple Pak, hanya kumpulkan data 3 data tersebut, legalitas pribadi, legalitas income, dan legalitas agunan, duduk manis, akad kredit. Nah, kemudian bisa top up juga. Wah, bisa top up nambah juga. Kalau ada kebutuhan sekaligus, misalnya mau renovasi atau ada kebutuhan buat anak sekolah dan lain-lain, itu ya pas banget gitu ya. Selain bisa menghemat bunganya, tapi juga bisa dapat tambahan dana fresh baru yang bunganya murah gitu. Betul sekali Pak. Ini istimewa banget nih buat takeover. Betul, selain takeovernya bunganya lebih turun, dapat top up, ibaratnya dengan cicilan yang sama, Bapak Ibu atau teman-teman dapat dana tambahan. Siapa yang nggak mau? Saya juga mau Pak ya. Makanya alihkan takeover KPR ke CIMB Niaga, proses simple, nggak berbelit, langsung ajukan. Pokoknya programnya menarik Pak. Kalau bicara dari prosesnya sendiri, kira-kira berapa lama tuh? Dari karyawan, data lengkap, masuk persal, masuk dari analis, diterima analis lengkap, itu paling lama 3 hari kerja Pak. 3 hari kerja. Jadi kita jalan terima data, kita jalan persal masuk analis, nanti akan diinformasikan oleh RM-nya, Bu udah masuk analis, nanti bisa ditelepon oleh analis. Setelah data ada analis 3 hari kerja, itu langsung setujuin Pak. Kalau datanya oke, hasil slicknya bagus. Biasanya kalau take over itu rata-rata 80-90% itu kondisinya lancar di bank lain, karena si nasabah merasa tidak puas dengan bunga floating yang diberikan oleh bank lain. Ya kan, di take over ke kita pun sangat welcome Pak dengan take over. Karena satu, nasabahnya udah nyicil, cuman ketidakpuasan karena di bank lain bunganya tinggi.
ya kan, take over Siami Niaga dengan bunganya 5,25 fix 3 tahun, hematnya jauh, kemudian bisa top up juga, jadi manfaatnya bisa lebih, Pak Okta. Yang tadi itu Pak, yang soal nggak usah nyiapin dana karena bisa ditanggung sekaligus di top up ya. Jadi maksudnya kalau buat take over KPR kan kadang biasanya kan ada biaya juga tuh, biaya buat perjanjian kreditnya, biaya asuransi segala macam. Itu bisa ya dibantu dari top up-nya ya? Ya, biaya KPR itu saya jelasin ya Pak Okta ya. Ada biaya provisi, ya, administrasi, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran, dan notaris. Itu nanti bisa diambil Pak dari top up Pak. Jadi nasabah tidak perlu menyediakan dana. Jadi makanya saya bilang take over ini Siami Niaga, nasabah itu dimanjakan, siapin dana, duduk manis, akan kredit. Jadi nggak usah ribet-ribet Pak. Jadi lebih mudah take over. Satu sisi Bapak Ibu nasabah itu udah di bank lain, udah berjalan. Yang pastinya kan bunga itu kalau take over itu udah floating Pak di bank lain, ya. Udah berjalan 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa di atas sekitar tahun, 2 tahun agak jarang. Dan selama ini biasanya nasabah itu lancar, tapi karena keberatan udah ngajuin ke bank asal, tetap bunga floatingnya di 12-13%, dipindahkan ke Siami Niaga, wah itu hematnya luar biasa sih, menguntungkan sekali sih. Bukan cuma hemat buat dapetin uang belanja ya, tapi bisa buat nyicil mobil lagi jangan-jangan. Ini sih dahsyat ya, hematnya benar-benar drastis banget. Ya, saya pernah dengar kondisi katanya kalau di KPR Siami Niaga itu ada fitur yang bisa bikin kita nggak perlu bayar bunga bahkan. Nah, boleh ceritain nggak nih Pak Ferry, ini apaan? Dan ini bisa dikombinasi nggak sih sama si take over tadi gitu? Jadi kan, ini kalau yang pikirannya udah, wah saya mau hemat nih. Nah ini begitu saya mau hemat, ini saya udah bisa turunin bunga, terus tiba-tiba ya ada juga istilahnya ya, fitur dari KPR itu yang bisa memungkinkan kita nggak usah bayar bunga. Ini kan keren banget. Nah, boleh cerita nggak nih? Ini desas-desus gosip atau beneran ada gitu? Oke, thank you Pak Okta. Ini KPR Siami Niaga ini kita punya andalan namanya ekstra manfaat Pak. Ekstra manfaat ekstra. Ini kita ada manfaat ekstra ini ada 2 Pak. Yang satu udah berjalan cukup lama, KPR ekstra manfaat lunas lebih cepat. Tetap itu nasabah tidak membayar bunga sampai 0% bisa Pak. Selama nasabah menaruh dananya ke rekening Siami Niaga atas nama nasabah dan ngelink ke 9 tabungan Pak. Jadi tidak harus nasabah aja, tapi dapat ngelink ke 9 tabungan, ke anak, suami, orang tua, saudara, sepupu, saudara jauh boleh selama nasabah itu mau dikaitkan rekeningnya ke KPR ekstra manfaat, ya. Dimana 80% porsi harian tabungan yang ditabung di rekening Siami Niaga yang dikaitkan dengan KPR ekstra manfaat akan men-offset porsi bunga pada pinjaman Pak. Sehingga kalau dia taruh 125% dari outstanding maka bunganya 0. Sehingga bunganya 0 itu, sehingga nasabah tiap bulan itu bayar pokok. Ini yang lunas dengan lebih cepat ya Pak. KPR manfaat lunas lebih cepat sehingga membayar pokok. Kalau membayar pokok berarti bunganya tidak dibayarkan Pak 0, ya. Bunganya tidak dibayarkan 0 sehingga jangka waktunya harus 15 tahun. Mungkin bisa lebih cepat menjadi 10 tahun atau 9 tahun menjadi atau 8 tahun. Tergantung dari dana yang ditempatkan di Siami Niaga. Dana tersebut pertanyaannya Pak, nasabah. Wah, nasabah saya dana saya diblokir. Gak bakal bisa ditarik. Tidak, dananya itu tidak diblokir Pak. Jadi bebas kapan mau ditempatkan, kapan mau ditarik. Hanya maksimal 150% dari outstanding Pak. Ya. Itu yang pertama, yang lunas lebih cepat, yang waktu lebih cepat. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi, kita baru launching Pak, KPR sama manfaat, cicilan lebih ringan. Nah, ini lebih luar biasa lagi, ini pertama Pak di Indonesia, cicilan lebih ringan. Dimana kalau misalkan nasabah itu mencicil setiap bulan, angsuran pasti sama ya Pak. Ini pertama di Indonesia Pak, nasabah dapat mencicil lebih rendah. Wah, kok bisa? Wah, bingung Pak Okta juga ya, baru dengar juga nih, ini KPR lebih ringan nih baru launching. Konsepnya sama Pak, 80%. Cuma nasabah bisa menikmati offset tersebut
langsung di angsuran berjalan. Contoh, nasabah minjam 1 miliar, ya, angsuran setiap bulan misalkan 9 juta. Ya, 9 juta tersebut ada porsi pokok, porsi bunga. Betul ya Pak Okta ya? Porsi pokok, porsi bunga. Taruh porsi pokoknya misalkan yang 10 tahun, porsi pokoknya misalkan 4 juta, porsi bunganya 6 juta. Ya. Terus nasabah naruh 125% dari outstanding. Taruh 1250. Intinya berapapun saldonya kita akan hitung 80%. Nasabah akan bayar 150%, maka porsi bunga yang tadi 6 juta tersebut itu akan 0, Pak. Jadi nasabah itu akan bayar bunganya di bulan tersebut bukan 9 juta, tapi 4 juta. Ini ilustrasi ya, Pak. 4 juta. Jadi langsung nasabah menikmati angsuran lebih ringan pada bulan berjalan. Jadi ada 2 eksternal manfaat, Pak. Yang pertama, lunas lebih cepat, jangka waktunya akan lebih pendek. Yang kedua, eksternal manfaat, angsuran lebih ringan. Jadi pada bulan tersebut angsurannya akan makin kecil, Pak Okta. Nah ini pertama loh Pak di Indonesia, angsurannya makin kecil. Jadi nasabah dapat menikmati pengurangan porsi bunga sehingga angsurannya berkurang. Wah ini luar biasa, makanya para nasabah di KPR Academy langsung kolom komentarnya aktif. Siapa yang mau take over silakan kontak ke KPR Academy ya, Pak Okta ya. Ini istimewa banget nih, maksudnya ada pilihan bisa bayarnya lebih ringan atau jadi lebih cepat lunas ya gitu. Dan bicara soal bunga tabungan, ya bunga tabungan kan sebenarnya biasanya paling cuma 1% setahun gitu, tapi ini di CIMB Niaga berarti kalau misalnya digabungin tabungan itu dikaitin dengan KPR-nya, ini berarti ada harga yang berbeda ya yang ditawarin sama CIMB Niaga ya. Betul, Pak Okta. Menarik banget ya. Tapi perlu digarisbawahi Pak, kita nge-link ke 9 tabungan loh Pak. Tabungan istri, debitur, atau istri atau suami debitur kalau bukan di CIMB Niaga, atau ke orang tua, atau mertua boleh, atau sepupu jauh itu boleh juga Pak. Ya, selama nasabahnya menandatangi bahwa yang penting masih keluarga. Yang penting si pemberi surat pernyataan mengetahui bahwa rekening tersebut akan dilingkan dengan KPR eksternal manfaatnya si debitur. Ya, tapi biasanya keluarga lah Pak. Kalau teman rasanya ya mungkin pacar lah. Kalau pacar kan baru pacaran di rumah kan, pacarnya duitnya banyak dilingkan. Selama dia masih oke. Cuman kan kalau pertanyaannya kalau udah menikah orang lain, ya mungkin orang lain berbaik hati lah Pak, positifnya begitu ya Pak ya. Ya kan, tapi biasanya keluarga lah yang dilingkan Pak. Iya. Jadi kalau saya bisa simpulin, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal kelebihannya dari CIMB Niaga sendiri nih, apalagi mengingat zaman pandemi kan nih, ya sebenarnya ekonomi kita benar-benar jadi ya yang masih bisa maju, masih bisa melangkah terus. Ini pasti bakal ngirit banget. Yang nggak bisa melangkah maju, setidaknya masih dalam istilahnya survival mode. Nah ini penting banget buat tahu kalau bisa take over, bisa menghemat angsurannya. Dan nggak cuma itu aja, kalau disambungin tabungannya sama KPR-nya, ini bisa lebih hemat lagi gitu. Jadi hematnya kalau saya simpulkan ini benar-benar bisa double ya gitu. Jadi udah bunganya turun, terus malah ada kemungkinan bisa nggak perlu bayar bunga. Ini kan orang happy banget sih gitu, karena beda sama yang istilahnya kalau restrukturisasi penundaan pembayaran. Ini mungkin saya cerita sedikit ya, kemarin ada yang curhat soalnya nih Sobat KPR, dia dikasih restrukturisasi penundaan pembayaran gitu. Setelah setahun dia mulai bayar lagi, terus tiba-tiba dia ditagih 31 juta untuk bunga. Dia nanya, loh kok ini ada saya mesti bayar bunga ya? Ya kalau saya kan background saya dulu kan di bank juga ya. Nah saya sih cukup paham bahwa yang namanya bunga mah nggak bakalan berhenti. Itu kan judulnya penangguhan pembayaran ya, berarti ya kamu nggak usah bayar dulu nih, tapi bunganya mah tetap dihitung sama bank. Nah ini dia langsung kepanasan, dibilang waduh tahu kayak gini tiba-tiba saya ditodong langsung 31 juta buat bayar bunga doang, pusing dia. Iya. Gitu.
Betul. Yang Pak Okta bilang itu banyak Jadi, Pak nasabah yang program restu yang nggak paham, cuma dengar penundaan pembayaran, berbondong-bondong Pak pada ikut-ikutan Pak. Padahal nasabah ini sanggup bayar. Banyak sekali nanti udah terjadi di belakang. Oh, itu saya bayar aja, saya mampu bayar. Karena banyak yang program restu ini ya udah, teman saya pada ikut, teman punya teman pada ikut semua, ya udah akhirnya ikut-ikutan. Padahal faedahnya kalau restu itu bagi yang berdampak COVID Pak. Yang nggak berdampak COVID ya jangan ikut restu karena memang nanti bunganya atau cicilannya tetap ditagih Pak. Sebenarnya Pak Okta bilang di belakang ya saran saya kalau memang di bank asalnya udah kena cicilan lumayan besar ya syaratnya kalau memang mampu bayar ya take over aja Pak dibanding ikut restu tetap aja bunga itu berjalan ya yang benar take over cicilannya lebih ringan dapat cash out lagi Pak dana tambahan wah ya bukan bukan untuk kredit mobil Pak tapi mungkin bisa beli mobil Pak cara cash ya kan dibalik nih bukan kredit lagi tapi beli mobil secara cash atau mau beli nasabahnya saya mau beli ini mau beli rumah tambahan ya kan atau mau beli tanah ya kan yang mungkin tanah karena masih girik atau masih belum sertifikat lokasinya bagus tapi kan harus cash Pak betul kan kemudian dana nggak ada, nasabah bingung dari mana ya, tapi tanah ini saya mau, tapi ada KPR yang berjalan, mungkin nasabah agak kurang ngeh Pak, ya kan, dana dari mana akhirnya, ya makanya ingat ada channel ini, langsung hubungin KPR Academy, take over Pak, dana top up-nya bisa digunakan untuk macam-macam, untuk beli properti, tapi nggak boleh kawin lagi ya Pak, tapi untuk beli properti dan lain-lain, ya, untuk apa? Untuk tanah biasanya banyak nasabah itu beli tanah Pak karena tanahnya belum sertifikat ya kalau nasabah pegang duit tunai mau beli aset berganti kan lebih kuat Pak ya kan tawarnya lebih kuat ya dapat harganya udah lower bisa lower lagi itu banyak itu ya mungkin pelajaran penting di sini buat sobat KPR adalah bedakan ya antara take over dan restruktur gitu. Kalau restruktur udah kadung ikut masuk nyemplung itu kondisinya nggak bisa take over ya. Kalau restrukturnya masih berjalan kita terus terang karena tujuan restruktur itu untuk orang berdampak COVID Pak. Jadi kalau nasabah masih restruktur berarti kan pengertiannya berarti masih berdampak COVID. Betul ya Pak? Masih berdampak income-nya lain-lain maka belum bisa take over ya. Kalau misalkan dia cuman ya udah saya ditawarin berarti kita butuh pembuktian Pak si nasabah tersebut memang mampu jadi data yang dibutuhkan mungkin lebih banyak ya lebih banyak misalkan pada saat COVID apakah income dia berdampak apa enggak kita mintain tuh Pak COVID ini kan cukup lama kita mintain income tersebut selama COVID dia berdampak apa enggak kan banyak sekali nasabah itu cuma ikut-ikutan Pak banyak sekali yang saya temuin ya terutama pengusaha saya tanya bapak ibu kenapa ikut restu kalau akibatnya ini ada ini terus dia bilang iya ini saudara saya bilang suruh ikut kok ini lumayan nggak bayar waktu 6 bulan nanti pengen 6 bulan saya bilang ya nggak seperti itu juga ya namanya haji mumpung ya Pak Okta ya haji mumpung pada efeknya itu ya efeknya ke belakangnya cukup panjang lah akhirnya nasabah mengerti akhirnya restunya nggak diperpanjang ya kan akhirnya ya teman data yang dibutuhkan lebih banyak aja Pak bukan nggak bisa take over kalau restu cuma data dibutuhkan kalau masih restu belum bisa Pak itu clear karena masih berdampak tapi kalau misalkan dia udah beres kita mintain PK restunya dari bank lama disiapin kemudian pada saat COVID itu kita pengen lihat pendapatan income si nasabah tersebut benar-benar berdampak apa enggak apakah benar-benar cuma ikut-ikutan kan yang banyak ini ikut-ikutan Pak ya kan ikut-ikutan temen data dibutuhkan prosesnya dibutuhkan ya lebih panjang karena jangan sampai udah berdampak COVID ternyata nasabah memang berdampak baru recovery jadi pengajuannya juga jadi ya lebih sulit Pak. Thank you banget nih Pak Ferry penjelasannya jelas banget jadi sobat KPR jangan main-main sama restruktur kalau nggak benar-benar butuh ya karena bukan mainan gitu itu jalan terakhir kalau memang bermasalah, kalau memang kesulitan. Mungkin kalau yang otak bisnis cuma mikirnya, wah bisa menghemat cash flow nih, karena ya kan ya zaman lagi susah ya, semua ya berusaha menghemat cash sebisanya kan. Tapi ya
sebaiknya jangan dengan cara yang salah gitu. Kalau salah langkah ya udah kejebak deh gitu. Nah, kalau take over tadi, apalagi tadi CMB Niaga juga nih, Kak Ferry cerita bahwa ini adalah keunggulannya dari CMB Niaga. Wah, ini istimewa banget memang, nggak cuma bisa dapat potongan bunga diturunin, tapi memungkinkan juga dikombinasi sama fitur yang ekstra manfaat tadi. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Ferry, kalau yang si ekstra manfaat ini nih, itu memungkinkan bisa jadi lunas dipercepatnya itu bisa turun 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun atau lebih mungkin gitu. Kalau sebelumnya dia ngambilnya cukup panjang gitu. Bisa Pak, makin panjang makin cepat. Tapi dengan catatan semakin banyak dia taruh penempatan dana. Karena 80% Pak akan mengurangi porsi bunga selama tabungannya itu ada. Jadi kalau nasabahnya tabungannya rajin, ya kalau nggak gini, karyawan estimasi begini, saya kan nggak tiap bulan habis. Kan banyak nih Pak, saya nggak butuh yang KPR ekstra manfaat, yang lunas lebih cepat atau asuransi lebih ringan. Banyak tuh Pak saya temuin. Saya bilang gini, Bapak Ibu kalau karyawan, Bapak Ibu kan gaji nggak habis Pak. Setiap bulan ya, diterima nggak habis. Begitu gajian, Bapak Ibu pindahin ke rekening tabungan CMB Niaga. Kan habisnya nggak langsung habis Pak. Kan diambil sedikit-dikit, bayar cicilan tanggal sekian. Ya betul ya? Itu sekian. Nah, pada saat berjalan itu nggak habis, setiap hari itu akan offset Pak. Setiap hari itu pukul 24.00 akan offset. Akan mengurangi porsi bunga 80%. Jadi malamnya akan mengurangi di setiap hari. Jadi karyawan yang tidak menabung pun asal pindahin ikut manfaat, ada manfaatnya Pak. Pas begitu gajian pindahin ke rekening CMB Niaga. Kan gaji nggak langsung habis. Kalau habis gimana hidup 1 bulan Pak? Betul kan? Tapi dia pindahin sedikit, ambilnya sedikit. Kita maunya semua income itu dipindahin ke CMB Niaga, ambil sedikit. Karena setiap hari manfaatnya itu akan mendapatkan manfaat dari ekstra manfaat tiap hari Pak. Jadi nggak harus nabung tiap hari 100 juta, enggak. Karyawan pun pindahin gajinya pun itu udah dapat manfaat Pak. Mengurangi loh Pak, lebih hemat. Kapan lagi nabung bisa ngurangi porsi bunga KPR Pak? Ya, terus dapat manfaatnya saat langsung ngurangi cicilan lagi. Ya, dari gaji tabung kurangin setiap hari Pak. Diambil nggak langsung habis dong. Contoh saya karyawan, begitu gajian kan saya nggak langsung habis juga. Betul. Biar cicilan oke, biaya hidup oke, ada tabungan juga. Tabungan dipindahin, sama buat yang dana-dana yang setiap bulan kan tanggalnya beda-beda, itu pindahin juga sih, pindahin. Lumayan Pak hematnya. Jangan anggap sepele Pak, karena hal kecil kita taruh itu lama-lama akan jadi besar. Jadi kebiasaan Pak, si nasabah akan ingat ya, nabung buat lunasin. Lama-lama nggak kerasa berjalan 5 tahun, 6 tahun, oh KPR gue lumayan ya, hemat bisa 2 tahun atau 3 tahun, dapat bonus, pindahin lagi, pakainya nggak langsung habis. Betul kan Pak? Ya kan? Karena memang istilahnya berarti setiap hari ada dana di situ, itu tetap dihargain mau berapapun gitu. Jadi nggak perlu mikir, wah saya kan pengendapan dana saya sedikit gitu, karena udah mikir paling nunggu gajian itu kan udah sekarat tuh biasanya udah tinggal dikit gitu, terus nunggu gajian, habis itu berapa hari kemudian mulai bayar sana sini mulai turun. Nah itu sebenarnya pengendapan dari sejak gajian tersebut, kalau memang dialihkan ke si ekstra manfaat ini sebenarnya bisa berasa juga ya. Iya betul. Poin intinya kayak gitu ya. Betul, banyak sekali karyawan saya nggak butuh. Saya bilang, Bapak Ibu, saya bilang karyawan justru kita mesti pintar-pintar Pak. Kita terima gaji sebulan satu kali. Cara hematnya gimana ya, begitu gajian tanggal 25 atau 30 masukin. Ya kan, nggak langsung habis. Bayar kartu kredit tanggal berapa aja temponya. Misalkan tanggal 2, tanggal 3 ada hemat 5 hari kan lumayan Pak. Ya, hal kecil itu lama-lama juga kalau dia berjalan rutin terus ya, lama-lama jadi kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut akan membuat satu karakter Pak. Karakter membuat takdir. Takdirnya apa? Karena berjalan dia hidup hemat, bukan hidup hemat, naruh nabung rajin, lama-lama udah berjalan berapa tahun kelihatan tuh Pak. Saldonya, oh iya bener ya yang saya bilang tiap bulan, tiap hari itu hemat. Sehingga mungkin sebulan 2 bulan nggak berasa Pak, tapi tahunan dijalanin, oh iya lumayan hematnya ya. Gitu. Kalau enggak,
seorang karyawan yang tiap bulan habis ya susah juga buat nabung. Caranya begitu Pak, pindahin gaji, ambil pelan-pelan, everyday dapat menghemat porsi bunga pada angsuran Pak. Begitu. Kalau pengusaha enak, dapat dana 1M, masukin dulu, minggu depan ambil, kan gede jumlahnya kan. Kalau karyawan ya tiap bulan kami udah pasti fix ya kan. Tempatnya begitu. Kalau mau karyawan susah nabung, kalau karyawan rajin nabung, orang tuanya banyak duit, tinggal dilingin. Orang tuanya mama, ibu, bukan saya niaga, dananya pindahin ya, nanti buat saya lingin, jadi bunganya jadi 0. Nah, itu berarti lebih enak. Atau saudara yang lain, itu lebih oke lagi Pak. Mungkin pepatah yang bilang sedikit-sedikit menjadi bukit ini beneran bisa dipraktekin lewat si ekstra manfaat ini ya Pak ya, berarti ya. Nah, kalau kita cuma ngarepin sebulan kayak gimana rasanya, ya mungkin sebulan enggak ya, tapi kalau sedikit-sedikit ya benar-benar jadi bukit juga gitu ya kalau makin lama. Tuh, rutin, rajin ya kan. Orang bilang kan hidup ini nomor 1 itu rajin Pak, rajin nabung, rajin kerja, rajin usaha. Lebih rajin lah. Kalau orang bangun lebih pagi, kita lebih pagi lagi, pulang lebih malam, kita lebih malam lagi, rajin. Sama di ekstra manfaat juga Pak, sama kita rajin memindahkan tabungan kita, maka manfaatnya akan dapat ekstra sesuai dengan judulnya, ekstra manfaat ekstra. Ada lagi nggak nih kelebihan dari CMB Niaga yang lagi mau ditonjolkan lagi nih? Ya, kita bahas 2 ya Pak. Kalau terlalu semua produk kita bisa berjam-jam. Satu lagi multiguna Pak, kredit multiguna. Jadi kalau misalkan gini, take over saya ada KPR bank lain belum lunas, mau take over, oke dapat cash out. Tapi kan nasabah ini banyak juga yang udah lunas Pak. Ya kan, udah lunas gimana ya? Bisa nggak diagunin? Bisa sekali Pak. Agunin buat dapat dana tunai. Bunganya hanya 6,25 Pak. Bunganya rendah sekali. 6,25 ya, fix 3 tahun. Buat dijaminkan dapat dana tunai, kebutuhannya untuk konsumsi ya, mau beli mobil cash, mau beli tanah, mau beli rumah lagi, buat anak sekolah, buat renovasi, tujuannya konsumtif lah Pak. Atau buat beli barang-barang elektronik ya kan, tidak harus menggunakan dana sendiri, tapi dana dari multiguna itu Pak. Jadi 2 yang dibahas hari ini, KPR take over dan multiguna. Thank you banget nih Pak Ferry untuk sharingnya. Saya percaya ini Sobat KPR pasti dapetin banyak sekali insight dan udah mulai paham bahwa wah ternyata kalau namanya CMB Niaga ini ada keunggulan seperti ini gitu. Oke, nantikan untuk ulasan terkait dengan bank yang lain juga ya, karena kita nggak cuma memberikan informasi seputar proses KPR itu seperti apa, tapi kita juga akan sampaikan informasi kelebihan dari masing-masing bank ini bagaimana gitu. Thank you banget Pak Ferry untuk waktunya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan ya Pak Ferry. Terima kasih Pak Okta, terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Thank you.